Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Boris Bokir. Yeay! Kacau. Gila. Iya. Awal-awal bikin wawancanda ya. Iya. Pandemi itu masih Pandemi ya. masih di sini. Masih gambling kita ya, siapa yang COVID, siapa yang enggak ya. Iya. Dan lo pernah COVID datang ke sini? Pernah. Enggak, lu yang bintang tamu kesemprot. Guanya COVID yang kita syuting di MPM. Iya, sebelumnya lo ke sini. Enggak, di situ COVID. Sebelumnya lo ke sini. Iya ke sini tapi enggak COVID. COVID, malamnya gue semprot. Iya ya? Iya. Tapi gue nggak kena. Nggak kena. Aman waktu itu. Aman, cuman boncos aja ya. Iya, PCR iya. 1,5. Iya, zaman-zaman itu ya. 1,5. 1,5 kali ya? satu kartu keluarga. Nah. Bukan satu orang. Dikalinya itu yang bahaya. Iya, Ternyata iya. sekarang bisa 200.000. 27 dan bisa tutup lagi sekarang. Nah, selama ini berarti itu marginnya Kan dia harus balikin modal dulu lah. Iya. Namanya itu bisnis. Benar, setuju. Harus dibalikin modal. Karena kan dia beli alatnya dulu. Alatnya dulu dibeli, udah balik modal dengan 1 juta baru diturunin. Baru diturunin kali ya. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau udah cuan baru bisa turunin. Iya. Supply dan demand lah. Dia udah nyapu, gua serakin Iya, lagi. iya. Obrolan Kadif Problem. Wah, Kadif 26, ya. Tapi gua kalau ngelihat lo live, komen-komennya tuh ini nih. Ayang mau kemana? Ganteng banget sih. Ayang aku udah siap nih. Lo nggak dicemburuin lo? Nggak dicemburuin? Heeh. Kebetulan enggak. Kebetulan enggak, Cing ya. Iya, Udah nggak cemburu, udah nggak di fase cemburu-cemburuan. Oh, udah nggak bahasa cemburu-cemburuan. Udah Anda tahu bahwa lo adalah milik masyarakat. Iya, Iya, sama iya, bukan iya. milik dia lagi. Ya, ya Allah. Ya. Komedi. Kenapa Iya, ya? Orang tuh ketawa karena ada yang menderita. Iya, Komedi kan begitu ya. betul. Begitu ya. Tapi kalau kita nggak, kalau si objeknya tidak rela ditertawakan, ya kita nggak bisa ketawa. Iya, jadinya. kalau dia Ya, belum berdamai dengan betul. kondisinya. Yang penting kan objeknya udah berdamai. Objeknya sudah berdamai. Jadi orang lain udah dapat izin untuk ditertawakan nih orang nih gitu. Iya. Perlu waktu sih memang. Perlu waktu. Tapi kalau cepet banget. Emang, Waktunya kok karena cepet. mungkin didikan stand up. Iya. Jadi cepat untuk berdamai dengan diri sendiri. Dengan tragedi yang terjadi sama. Iya, karena udah terbiasa stand up kan. Oh. Jadi apa-apa ya sudahlah berdamai dengan diri sendiri gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang sulit untuk menerima keadaan dirinya gitu. Kalau bukan anak stand up ya. Kalau anak Iya. stand up kayaknya udah cenderung gampang menertawakan kondisi dia gitu. Terpuruknya ada sih, ada. Saya. Iya, maksudnya dalam segala fase kehidupan. Kalau terjadi tragedi tuh, setelah lo stand up, ada perasaan sedih dong tetap. Ada sekali dua kali sedih. Cuman kan kita bukan tipe yang seneng menunjukkan ke publik kalau kita lagi sedih. Kalau lagi apa ya kita pendem aja gitu. Jadi Nggak sehat dong. Hah? Nggak sehat. Ada objek untuk mengeluarinnya ketika ngobrol sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman. Oke. Kebetulan teman-teman kan brengsek-brengsek juga. Iya. Obrolan off air masuk di kamera Benar. jadinya. Ya Iya. udahlah gitu. Oh. Gue juga kan kaget ngelihat seorang Abdel Ahrian waktu itu, maksudnya kayak akhir-akhir ini sudah berani mengeluarkan dulunya bagaimana. Iya. Ya kan itu untuk di kalangan usia artis-artis senior kayak Cing Abdel nggak ada yang kayak begitu, ngomong kayak begitu. Iya. Berani untuk mengeluarkan, oh masa lalu gue adalah A, B, C, D, E gitu. Seorang Cing Abdel doang yang berani ngomong cuek. Kadang memang kita lakukan itu buat supaya terasa lebih damai kali. Karena Iya. selalu membawa beban kepura-puraan misalnya. Nah, ya tapi apa itu Cing? Apa ada pengaruh dari stand up? Kayaknya ya. Kayaknya Maksudnya ya. teman-teman yang lain kan nggak seberani itu. Plong. Kayaknya ya. Memang Even- secara nggak sadar
akhirnya kita tragedi-tragedi yang terjadi di kehidupan kita ya udah kita ketawain aja. Kita ketawain Kok nggak aja. bisa dirubah. Nggak bisa dirubah, disembunyiin juga ntar nggak ngaku, pas ketahuan takutnya malah jadi gimana. Betul. Bahkan teman-teman ada yang sampai sudah, maksudnya udah sampai ketahuan gitu ya, Iya. ke publish, tetap dia sungkan nggak mau gue ngomongin itu gitu. Ah, Coach Abil kan salah satu yang beruntung, iya. nggak ketahuan nggak apa, tapi yaudah ini gue omongin gitu. Nggak ketahuan. Ya kan salah satu yang beruntung. Iya, sangat beruntung lah, sangat beruntung. Iya gitu. Mas Boris kok keluarnya siang tumben? Biasanya malam nggak takut meleleh. Tuh, itu emang gak tahu gue itu gara-gara uus, gara-gara semprot gitu. Kok gue kayak keluar siang tuh nggak boleh gitu. Padahal ya hidup lo emang malam, biasa malam memang. Enggak biasa malam, ya dulu-dulu mungkin iya, sekarang kan udah enggak gitu. Nih ya, antara gue dengan Gilang, kalau ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh dua orang ini, Iya. pasti yang dituduh tuh gue. Ya, mungkin Meskipun Gilang. Gilang melakukan hal-hal buruk, misalnya nongkrong malam, pasti dibilang ini pengaruh Boris ataupun pengaruh Uus. Gilang adalah korban. Padahal mereka nggak tahu, bisa aja Gilang yang ngajak. Emang pernah dia ngajak? Pernah dong. Gilang tuh mukanya tuh muka harus alim gitu. Iya. Kemarin dia 3 hari DWP. Warit. Sama lo juga? Enggak, dalam Raman brengsek. Gua udah nggak upload apa-apa gue. Kita sama-sama ada di DWP. Tapi tidak bareng. Nggak bareng, sectionnya berbeda gitu. Tapi jangan ketemu di sana gitu. Enggak, ternyata lu DWP, iya DWP, oh ya udah gitu aja gitu, nggak harus bareng gitu. Nggak ketemu di sananya. Enggak, sibuk masing-masing. Oh. Kan itu rame orang, ada puluhan ribu orang, Iya, jadi iya, sulit iya. untuk ketemu juga gitu. Kalau lo memang menikmati musik-musik DWP atau menikmati suasananya, Bro? Sempat pernah mengalami musik-musik DWP gitu, musik-musik lounge club yang jedang-jedung gitu, sempat mengalami enaknya gitu ya. Gitu, nikmatnya, oh ada musik begini, oh enak, enjoy gitu. Karena suasananya. Atau karena suplemennya? Tolong. Ini di antara sekian banyak subscriber lu, Heeh. ada loh yang kerjanya sebagai aparat penegak hukum. Iya. Yang mereka lagi di kantor tuh nonton, ada. Iya. Gue sering difotoin sama temen gue yang aparat-aparat. Tuh, lu lihat lu nih, bawahan gua lagi nonton lu kan. Kan berarti, waduh, Iya. ditonton nih. Iya. Sama- Tapi kan udah enggak. Iya enggak. Alkohol aja lah gitu. Masih. Bukannya lo udah Iya, terserang cuma secara kan fisik? event tertentu aja. Kalau dulu kan nggak ada sebab musabab, minum. Oh, menyambut hari Selasa, minum. Menyambut hari Rabu, minum. Dibikin-bikin aja alasan biar ada event minumnya gitu. Kalau sekarang memang bener-bener, wah ada event gede apa, ya udah ayo kita keluar. Bukannya terbalik. Ah, maksudnya? Maksudnya dulu lo karena sebab musababnya tuh tertekan terus di dalam hati sehingga Enggak ke situ dong. sekarang udah kelar sebab musababnya jadi lo nggak perlu itu lagi. Bisa jadi ya. Kayaknya sekarang tuh udah gitu ya, kayak udah mau ngapain sih? Gua kayaknya nggak stres-stres banget gitu. Iya. Ngapain harus nyari pelarian yang seperti itu gitu. Sekarang nih lo lari dari apa gitu kan? Udah tidak ada yang harus lo lari. Lari dari apa? Orang semuanya yang lari dari Iya, lo. bener. Baca handphone aja lulu hurufnya kenapa lari ya? Iya. Aduh. Iya. Abdel. Tapi udah hidup sehat ya Boris ya? Kelihatan dari muka lo seger banget Boris. Sekarang agak segeran. Iya. Masa sih, Sing? Iya. Kamu jangan gitu masa sih? Iya segar. Fresh. Apa tuh namanya aura-auranya tuh ada positifnya ada. Jadi secara tidak langsung mau bilang kemarin tuh agak kependem auranya. Mungkin. Nggak mungkin, kemarin itu sempat gue rajin olahraga lagi. Oke. Karena gue rajin olahraga pagi, jam 7, jam 8 tuh olahraga nge-gym sampai jam 10, jam 1, jam 11. Jadi malamnya itu sudah nggak ada lagi energi untuk keluar rumah. Terus udah capek, tidur pun jam 10 malam. Sekarang nih udah mulai tidur jam 10 malam. Sekarang lagi agak-agak kacau-kacau lagi. Karena
banyak kerjaan, Oke. terus jadi nggak olahraga. Oke. Jadinya kalau banyak kerjaan nggak olahraga, kerjaan sampai malam begadang, besokannya bangunnya siang lagi kayak gitu-gitu. Cuman untuk keluar malam sudah jarang banget gitu. Nongkrong gitu. Jarang. Paling ya, malam minggu juga udah nggak pernah lagi keluar gitu, di rumah aja nonton Netflix. Badannya udah nggak kuat. Lu nggak ngerasa terbalik, Bor? Gue sih ngerasa hidup lu jadi terbalik dah. Maksud kalau lu lakukan ini dari dulu, hidup lu aman, Bor. Namanya juga, namanya juga manusia. Iya. Harus dikasih tahu dulu yang Kepentok salah. dulu ya. Iya. Iya. Baru, oh itu salah. Iya. Kalau ini gue lakukan dari dulu, lurus-lurus aja hidup gue. Ini yang dia mau dari dulu. Ini yang dia mau dari dulu. Iya, ternyata bisa kan? Ternyata bisa, makanya jangan dulu itu jangan dikekang Iya, banget gitu. Ya udah biarin aja, emang lagi masa ntar juga bosan sendiri. Iya. Iya nggak? Lu juga kan, Cing, misalkan kalau makin dilarang, makin kayak pasir kan, makin berkeluaran, berusaha untuk keluar. Makin Iya. di pasir digenggam. Tapi diginiin aja, udah stay aja nanti, udah ntar juga bosan sendiri. Iya. Iya kan? Iya sih. Yang penting botolnya balik kan? Iya kan? Iya Ya kan? buat apa botol balik kalau udah nggak ada isinya? Orang tuh kadang-kadang nggak perlu kemasan, Boris. Bener. Yang penting isinya. Yang penting isinya. Yang penting isinya. Tapi kan bagaimanapun yang dilihat awal tuh pasti kemasan. Bener. Setelah kita tahu isinya baru masa bodoh dengan kemasan. Bener. Mau lu cuman dibungkus pakai bungkus kertas nasi coklat doang mah, ya nggak apa-apa, gue udah tahu isinya enak nih. Betul. Gitu. Sama minuman juga kalau di plastik kresek juga tetap enak kalau dalamnya enak. Dalamnya enak. Iya, gitu. iya. Kalau ini lu lakukan dari dulu, hidup lu akan baik-baik aja. Bener sih. Cuma kan namanya anak muda ya. Iya. Harus kepentok dulu kayak Cing Abdel bilang Iya. tadi. Ada sesuatu yang kita nggak pernah tahu sebelum kita ngerasain. Iya, harus di posisi itu dulu nih. Iya. Baru, oh iya ya, memang udah mentok nih, mau nyari apa. Kadang-kadang teman-teman sekarang gini, ayo sekarang, ntar ketemuan dong, udah lama nggak ketemu nih, kita live musikannya gini. Gue dalam hati, mau nyari apa lagi sih di tempat live musik? Minum, nyanyi, pulang, udah gitu-gitu aja. Udahlah, gue mending di rumah aja gitu. Ngapain di rumah? No. Di rumah Sama. Nyanyi Di musik rumah. minum tapi sendiri. Tapi sendiri. Tapi itu sering gua lakukan, Cing. Iya. Maksudnya minum di rumah gitu ya. Kan kebetulan kalau gue kan ya santai-santai aja lah, minum di rumah sendiri pun gitu ya. Iya. Minum sendiri terus nonton Netflix ataupun nonton konser-konser musik yang ada di YouTube atau ada di platform berbayar. Iya. Setelah gue nikmatin enak-enak juga. Terus pergilah nih sekali waktu ada teman ngajakin. Kok aneh ya, nggak nyaman ya? Musik berisik, banyak orang. Iya. Kayak lebih enak di rumah dah. Gue pulang-pulang ke rumah tuh baju, bau rokok, celana bau rokok tuh langsung, wih gila, bau banget ya. Bau rokok banget gitu. Udah nggak terbiasa mencium bau-bau rokok seperti itu. Itu udah terjadi berapa lama? 2 hari? Enggak lah. Ya mungkin adalah berbulan-bulan lah, 4-5 bulan. 4-5 bulan ini. Iya, gitu. Iya. Emang kalau teman-teman lo tuh pada bujangan ya? Teman-teman. Satu bujangan, satu menikah rasa bujangan, satu ntar sama netizen diurutin. Diurutin ya? Diurutin, Siapa aja jangan teman lah. lo gitu ya? Siapa aja. Satu baru menikah. Yang satu baru menikah. Yang satu baru menikah tapi kayaknya menikah asik juga kayaknya dia. Iya. Yang si delegasi mas-mas satu Iya. lagi itu. Kayaknya kalau menurut gue dia lagi ngabisin tuh, Bor. Ngabisin Ayah udahlah sebelum gue nikah ya gue udah ngerasain semuanya. bisa. Mungkin ya. Bisa. Atau tambah menggila setelah menikah kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga. Karena kan kayaknya dua-duanya support nih. Iya. Nggak ada ngelarang-ngelarangnya. Iya. Kesini, ayo gitu. Kesini, ayo. Tapi gitu. bukannya tambah enak kalau memang kita lakukan sama orang yang- Harusnya ya. Ya. Kalau sama-sama dikenalin terus sama-sama support, harusnya kan enak. Jadi Iya. tidak ada yang harus ditutup-tutupi Iya. gitu. Kayak gue tahu arahnya kemana nih. Iya, Gitu iya, kayak iya. kemarin gue lihat Denmas 1 itu, wis Denmas Ampera nih.
Fotonya udah sip banget pakai kacamata terus. Iya, Habis iya. operasi lasik apa gimana? Iya. Iya, iya, Gitu. Tapi mungkin ya orang lagi pada menikmati masa-masanya dan memang tergantung eventnya mungkin. Kan kemarin lagi DWP, bukan yang tiap minggu harus begitu, gitu. Iya, iya. Memang lagi eventnya begitu. Misalnya Cing Abdel juga lagi ada keseruan apa, ya udah di London. Ya udah liburan di London ya seada-adanya di London gitu. Iya. Tapi kan orang memang masanya beda-beda ya. Bener. Masanya orang beda-beda. Ada yang ketemu. Bedanya apa tuh? Ada yang ketemu sesuatu kesenangan di masa tuanya yang Ya. kita sebenarnya dulu udah lakuin. Hmm. Jadi kita nggak pernah bisa nyalain orang dah. Iya. Kenapa orang begitu? Karena kita nggak tahu dia begitu karena background apa, banyak faktornya gitu. Betul. Banyak faktornya. Mungkin ya udahlah, mungkin memang dia lagi nyaman seperti itu mungkin, Ya. gitu. Iya, iya, iya. Atau mungkin ketika udah tuanya ya udah berarti udah mentok dia dulu nih mudanya gitu, udah sampai melihat keramaian pun kayak udah nggak ada ketertarikan gue. Gitu. iya, iya. Mungkin kayak di orang-orang DWP kemarin banyak di Instagram orang sudah mulai berkurang instastory tentang DWP, malah instastory tentang anak-anak mereka. Oh berarti emang eranya teman-teman gue umuran gue udah nggak ada yang berangkat, badannya udah pada nggak kuat, udah nggak kayak dulu waktu muda lagi. Gitu. Banyak orang merasa gitu, oh kok instastory teman-teman gue di DWP nggak ada ya? Gitu. Karena udah bukan masanya. Bisa, atau mungkin yang kedua, Apa? emang lagi enak banget. Jadi nggak sempat instastory. Ada sih, tapi kok goyang semua gitu. Iya, nggak layak tayang semua. Nggak layak tayang. Lu ngerekam apa sih? Aduh. Tapi lo bahagia nggak sama hidup ini? Gue tuh anaknya gimana Cing ya? Nggak ngoyo banget yang harus ambisi banget. Iya. Jadi apa yang ada udah jalanin aja lah. Emang gue sawahnya lagi begini, ya udah begini aja sawah gue. Nggak usah yang kepengenan mah ada gitu. Pengen sawah gue nih luas banget, hijau banget, ketika panen kuning banget semua. Cuman kalau lagi adanya begini setengah hijau, setengah enggak, setengah gagal ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang gue jalanin berusaha untuk happy aja. Iya, iya. Jangan menyalahkan keadaan gitu. Udah salahinnya diri gue, ini kan semua gara-gara gue. Gitu. Oh iya, iya. Gara-gara gue. Bagus pun gara-gara gue, jelek pun gara-gara gue. Karena semua kebebasan kita memilih ya. Ya. Kita bisa melakukan atau tidak melakukan itu. Beratnya sebenarnya bukan di milihnya, jalaninnya. Ngambil keputusan mah oke gampang. Jalaninnya harus yang tanggung jawab. Lu kan udah milih itu. Ya udah lu jalanin gitu. Nah, ini kan lagi berusaha. Ngomong kan gampang ya. Betul. Apalagi yang iya iya silakan. Silakan diminum dulu. Diminum dulu. Gue juga ya kan? deh. Iya. Nggak ada sedotannya tapi nih. Jadi langsung ini. Langsung gua- ya. Nah, segini cukup lah ya. Segini cukup lah ya. Ya kalau nggak ada obeng juga kunci mobil bisa. Jangan kalau nggak pas ntar ngempos. Oh iya ngembos ya. Iya, iya, Sulit ya. Bocor soalnya. Kerjaan tapi lagi banyak banget ya, Bor. Alhamdulillah puji Tuhan lagi ada aja. Gitu. Oke. Kerjaan nggak tahu kenapa ya memang lagi jalannya kah atau memang sudah jalannya gitu. Kadang-kadang kan kita gitu, nggak ngapa-ngapain aja ada terus nih kayaknya nih lagi ada nih. Iya. Giliran kita berusaha semaksimal mungkin tetap nggak ada juga gitu. Emang ombaknya mungkin lagi pas kali ya. Gitu. Tapi ya gua pikir-pikir juga emang bener nih kata orang-orang, maksudnya kalau lu banyak ngasih ke orang, baliknya ke lu akan lebih banyak Lebih lagi. banyak lagi. Ya, gue lagi berusaha itu aja gitu. Misalkan di ATM adanya 1 juta, ya udah nggak apa-apa lah. Gue 500.000 nyumbang buat apa? Biarin duit gue juga tinggal GoPay juga gitu. Nanti akan ada balik ya. Ada baliknya lagi. Lo jadi sekarang dalam fase-fase merasakan benernya kata-kata klise yang kita denger dulu. Banyak kan kata-kata klise. Mana sih gitu. Ternyata emang bener gitu. Iya. Iya. Ada kejadian gitu lah. Iya. Kata-kata yang wah ini mah pujangga banget Iya. gitu. Nggak ada di hidup gua Iya. ketika umur gua 20-an. Iya. Ketika umur gua 30 sekarang ini, 30 sekian. Wah, kok bener Bener ya. Lu pernah ngalamin itu juga sih? Iya lah. Akhirnya semua kok kayaknya omongan itu pada bener. Cuman Pada bener ya gitu. Cuman kita nerimanya aja dulu kayak ini apaan sih omongan kayak begini. Emang di usia segitu belum masuk untuk dikasih omongan yang seperti itu. Sebenarnya sih bukan usia kali ya.
bukan usia ya, cuma kedewasaan kita Pola aja, pikir kan. ya. Pola pikir. Iya sih. Kan banyak juga teman-teman kita yang usianya masih di bawah 30 tapi pemikirannya udah dewasa banget. Kayak dibilang orang tua itu pasti dewasa pilihan. Pilihan. Ya. Iya, kalau kita ngelihat waktu umur-umur 30-an ngeliat teman kita yang sering di rumah, hidupnya ngapain sih? Bosen Nggak. kali. Membosankan banget sih hidup lu. Monoton banget. Oh, iya. Nah, sekarang kita melakukan itu. Gue gicing nih. Kalau lagi kan ini gue nggak ada ngambil kerjaan TV. Ya. Ngerjain YouTube gua, YouTube agak lain sama YouTube-nya Kue. Iya. Udah itu aja kan kerjaannya kan udah Iya, ya. iya. Tapi giliran dapat ada hari kosong nih libur gitu. Duh, enak banget kayaknya libur. Aku di rumah gitu. Oh, teman ngajakin keluar. Enggak, gue mau di rumah, mau nonton aja, mau leyem, ngemil gitu. Terus Iya. seret. Cepet banget udah kelar lagi aja. Nggak ada lama-lamanya nih waktu gitu. Iya, Apa iya. emang udah nyaman di rumah kali ya? Jadi malam minggu di rumah tuh udah bukan suatu hal yang aneh gitu. Bukan hanya malam minggu Miko. Raditya Dika iya, dong, iya. malam minggu minggu. Dulu kan kalau gue masih muda-muda gitu, maksudnya bukan masih muda, waktu 10 tahun lalu lah. Malam aja, malam nih, nggak usah malam minggu, malam. Di rumah tuh kayak, weh, gila kali loh, malam di rumah, keluar kali gitu. Iya, iya. Kalau sekarang even malam minggu aja, udah kayak bodo amat deh di rumah, gue malam minggu nonton apa gitu. Iya, iya. Padahal itu dulu yang kita ngerasa hidup orang kayak lo monoton banget sih lo di rumah mulu. Padahal dia lagi bahagia itu. Iya, lagi bahagia versinya dia gitu. Iya. Makanya gue juga sekarang kalau ngajakin teman, ayo keluar sini gini. Enggak, gue lagi pengen di rumah. Oke. Gua Mengerti ya? Gua ngerti, gua paham posisi lu kalau emang lu lagi pengen banget di rumah tuh, emang lagi pengen banget lu ya udah nyantai di rumah, bengong sendiri gitu. Gua ngerti lah gitu kalau ada orang yang enggak, gua lagi pengen di rumah. Oke, gua ngerti, gua paham. Karena gua pernah di posisi itu gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau nongkrong ngapain sih, Riz? Kemarin-kemarin Ya, kalau nongkrong apa yang dilakukan cenderungnya di tempat nongkrongan? Seringnya adalah ya live musik. Iya, Ketika iya. live musik itu ya minum, ngobrol, ketawa-ketawa, nyanyi bareng, pulang. Itu dilakukan Senin sampai Jumat selama bertahun-tahun. Dengan band yang sama ataupun sesekali band yang berbeda. Tempat yang sama seringkali dan sesekali tempatnya berbeda. Itu aja. Jadi nggak sempat ngobrol sesuatu gitu. Ya cuman Kadang-kadang ada obrolan yang berisi maksudnya lagi curhat sesama teman ada. Iya, iya, Ada iya. obrolan sampah tidak berguna ada. Obrolan yang seneng-seneng happy-happy aja ada. Kelucuan sangat banyak. ya kalau kelucuan pasti ada. Iya, kelucuan. Iya, 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 iya. Lo pernah ini nggak sih? Kayaknya tuntutan pergaulan. Akhirnya lo harus nongkrong gitu. Gini, itu sangat ada mungkin sekitar 8 tahun yang lalu lah mungkin ya, atau 7 tahun yang lalu ketika gue menjelaskan kepada beliau, gue belum bisa untuk menarik diri dari circle-circle mereka. Gue harus tetap ada eksis. Karena bagaimanapun posisi gue belum yang setinggi kayak Raffi Ahmad gitu-gitu. Kalau udah setinggi itu, gue kalibernya udah tier 1, tier A, ya orang nyari gue, orang nyari kerjaan. Tapi sekarang kan posisinya masih merintis nih. Ya harus mengakrabkan diri ke 1, 2, 3, 4 orang gitu. Dengan, Boris ada nih. Dan sering kali juga dengan nongkrong itu dapat kerjaan. Percaya atau tidak? Ini sangat susah masuk di logika pasangan-pasangan. Oh ya. Sepik lu aja lu biar boleh lu nongkrong. Padahal mah bener. Ya, Lagi ya. teman-teman nongkrong, Boris ya? Iya, kenalin gue ini dari ini perusahaan ini. Kalau lu nge-MC gitu tuh bisa nggak sih? Kantor gue mau bikin ada gathering gini. Oh bisa bang. Nanti kontak ke manajer gue, ya boleh. Dapat ada sering. Iya, iya. Kayak begitu. Cuman ya pada masa itu mungkin nggak. Karena tempat nongkrongnya kali. Ya kita juga milih lah tempat nongkrongnya nggak yang isinya urakan banget. Ya. Atau kita juga ada yang segmen, kan ada tempat nongkrong kafe-kafe yang segmennya A plus, ada yang AB, ada yang C, ada yang CD, ada yang D. Ada yang I. Iya, ada yang IMA itu nggak ngobrol. Orang TV mati yang ditontonin. Kalau I kan isinya orangnya beragam tuh. Iya, iya, Ada iya, yang iya. segmennya A plus, A, B, Iya. sama yang modal diri doang ada. Iya, ada. Iya. Gitu. Tapi kan memang benar silaturahmi itu memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Ya. Ya, tinggal tergantung gimana kita silaturahminya aja. Bener. Kayaknya lo udah sadar banget ya, Bor, orangnya Bor. Kayaknya lu udah sadar banget.
Brengsek. Udah dewasa nih, udah mengerti hidup ini gitu. Intisari dari hidup ini gitu. Gue sih sekarang fokusnya kadang-kadang gini. Ada 3 lah mungkin fokus gue. Ngasih tabungan buat Salom, tabungan buat emak gue, sama gue udah gitu aja udah dah. Gitu aja udah. Iya, Salom iya. gue belanjain reksadana aja terus udah. Iya. Bulannya gue kasih udah. Bilang ke emaknya udah tabungin ke situ aja. Ya udah gue tabungin di situ, tiap bulan kasih. Udah, jadi seenggak-enggaknya kalaupun gue kenapa-kenapa nggak meninggalkan kesusahan buat dia gitu. Lo hidup lo udah Islami itu, bro. Lo tinggal asyhadu alla ilaha illallahnya aja. Karena di Islam Apa itu apa? Apa memang itu dalam Islam? itu di Islam dibilangnya? memang kita dianjurkan. Lo jangan sampai meninggalkan anak keturunan dalam kondisi lemah. Baik iman, ekonomi, segala. Ini suara apa, Cing? Karena ini suara pesawat karena ini dekat Halim. Oh. 4 bulan. Halimnya 4 bulan Iya, ya. iya. Karena anak kedua ini. Anak kedua, Iya. yang dulu Halimnya 9 bulan, bulan. anak pertama. Udah lahir. Ini Halimnya udah lahir, Iya. terus sekarang Halimnya 4 4 bulan. bulan, iya. Bangsat. Iya, Ini yang ditunggu-tunggu nih. iya. Gitu. Tapi emang karena lo sering sama Habib Jafar kali ya? Enggak lah, Jadi Habib nil- Jafar pun nggak terlalu sering Nilai-nilai sebenarnya. Islam itu secara nggak sadar udah lo jalan. Sama Habib Jafar itu adalah mungkin akumulasi dari gue selama ini bergaul dengan teman-teman dan lingkungan yang muslim, tapi bukan mentoknya, puncaknya punchline-nya ketika ada Habib Jafar gitu, packagingnya yang secara anak muda banget. Dia know di audiens. Kadang-kadang gini, kalau gue di gereja aja, maaf ini ya, kadang-kadang ada pendeta yang khotbahnya ketinggian. Maksudnya? Ketinggian dalam arti kata bahasanya ketinggian, walaupun minta maaf ya, maksudnya bukan menjelek-jelekan pemuka agama gitu. Iya. Ya gitu ya. Kadang dia tahu nih sore-sore jam 6 ibadahnya isinya anak muda. Mbok ya dikasih cerita ataupun firman-firman yang relate lah sama anak-anak muda gitu. Anak muda jam 6 sore dikasih tahu tentang surga neraka, pusing. Nggak nyampe gitu, bicara tentang Roh Kudus, surga neraka, harusnya sih nyampe, cuman mereka akan lebih senang ketika diceritain yang agak-agak relate mungkin sama mereka. Waktu zaman gua kuliah, gua melihat itu gitu. Oke. Nah, gua melihat Habib Jafar, wah, dia tahu nih audiens dia adalah anak muda. Bagaimana caranya ya bisa didengerin ke anak muda gitu. Kayak kita juga ke anak kecil, kita jangan bawa persepsi logika orang dewasa ke anak kecil, belum nyampe otaknya gitu. Oke. Adek, ayo pulang. Kalau nggak mau pulang nanti, ayo dikejar lo sama monster. Ayo pulang. Adek, ayo pulang. Itu nggak akan malah tantrumnya nangis. Iya, Kita iya, harus yang bahasa yang, ayo pulang. Kalau nggak dikejar lo sama monster lo. Kalau nggak pulang. Iya. Kan harus bahasa yang seperti itu. Nah, menurut lo Habib Jafar bisa memilih diksi sesuai Iya gitu. Jadi kita pun yang ngelihatnya juga nggak yang dia marah-marah atau dia yang galak gitu. Packagingnya, wah ini sahabat nih gitu, temen nih gitu, enak dijadiin temen gitu. Dan tidak terlalu berorientasi untuk, ayo agama gue yang benar, lu tuh agamanya salah. Gini, yang benar di sini, nggak begitu. Sharing, oh kalau di lu gimana, oh kalau di gue begini. Jadi nyaman kan, siapa tahu orang dengan nyaman. Ya kan, Ayo terusin. namanya nyaman kan, gitu. Kalau nyaman ya udah berarti emang cocok nih berteman gitu. Gitu ya. Tapi itu tadi yang kayak gue bilang tadi, mungkin kebetulan mungkin sama apa yang diajarkan dalam agama Islam kali, misalnya kayak jangan meninggalkan anak keturunan atau dalam jangan kondisi menyusahkan, doif, lemah, ya. ya. Oh, doif sebutannya. Doif, ya. Doif ya. Doif. Ya. Diksi-diksi itu Doif ya. pakai dot, iya. Pakai dot. Pakai dot, ya. Doif. Nah, ini orang-orang tuh banyak loh yang kayak si Boris kok lekoh banget bilang astagfirullahaladzim gitu-gitu. Mereka pada nggak, mungkin zaman kita kan dari kecil, gue sekolah negeri, tetangga di rumah Islam semua, teman di sekolah Islam semua, jadi akrab gitu. Baru-baru sekarang aja orang-orang kayak, kok begitu ya? Kok ini jadi berantem ya? Enggak, padahal nggak harus beranteman kan gitu. Iya benar, iya. Cakep emang udah ini. Cakep memang udah. Iya. Tinggal bikin suratnya aja ini. Belum lagi Ari Kriting kemarin bintang tamu.
Tiba-tiba ngomongin gue, Boris Bukhari kata. Boris Bukhari Al-Bataki gitu. Dari Batak. Iya dari Batak. Iya, ya. iya, iya. Ada aja netizen mah seneng banget. Ayo bang tuh username-nya udah ada kan katanya. Password udah tahu dong katanya. Tinggal berangkat. Gue bilang gue mah siap-siap aja. Keluarga besar belum siap. Jangan semua terjadi dalam satu kejadian. Takutnya emak gue stroke, amit-amit. Udah Iya, ini iya. belum kelar, ini Boris bikin gebrakan baru lagi. Iya. Takutnya Iya. dia terlalu kecewa, nggak siap. Janganlah, satu-satu lah kalau mau bikin masalah. Tapi lo udah mulai Tapi lo udah mulai mempelajari. Hah? Kok ke situ? Mempelajari secara tidak langsung mungkin ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di sosmed zaman sekarang, video-video short itu Iya. kadang-kadang ada yang potongan ceramah siapa, ada Iya. yang melihat-melihat gitu. Iya. Dan masuk tuh di hati. Gue udah pernah cerita belum ya? Belum sih. Belum Iya. kayak. Gue lupa pernah cerita ke siapa. Mungkin ini dulunya gue cerita ke anak-anak agak lain doang Iya. kali ya. Tengah malam di masalah yang begitu besar. Iya. Berat banget tuh masalah, gue udah down banget sendiri. Tiba-tiba keputer. Oh awal gue milih lagunya si Valdinyong, Sakit Gigi. Oke. Kan dia remix tuh, Valdinyong. Dengerin lagu, gue lagi bengong main handphone sendirian. Terus tiba-tiba keputer lah, ke shuffle ke lagu dia selanjutnya. Salawat Al-Itiraf. Iya. Ilahi. Itu kan. Iya. Coba. Takut salah. Iya. Tapi kalau salah juga nggak apa-apa kan Kristen ya. Iya. Ku tak pantas itu kan. Iya. Terus ke play. Kenapa gue merinding? Karena memang bagus ya secara Suara bagus. ya. Kualitas soundnya dia keren banget. Walaupun lu belum tahu artinya. Nah, gue lihat dong ke layar kaca. Set, loh, kok ada teksnya? Ada Bahasa terjemahannya. Arab dan terjemahan bahasa Indonesia ada. Iya. Oh ini maksud lagunya tuh ini, maksud lagunya. Terus gue mikir, ini mah kebenaran aja kali. Masa gue ada masalah dalam hidup gue, dikasih lagu begini. Dengan susah payah gue menolak, tapi ujung-ujungnya kok adem ya? Kok adem ya? Masuk keesokan harinya atau 2 hari selanjutnya masuk di mobil, gua sama asisten gue, dia lagi bawa mobil. Spotify-nya kan Bluetooth-nya nge-link ke handphone gua. Iya. Gua puter lagu itu. Dianya nge-freeze sambil ngeliat gua. Lihat jalan. Kenapa? Bang, ada apa nih, Bang? Ada apa? Ya nggak apa-apa, pengen dengerin aja. Oke. Nggak lama dia yang nangis. Lu kenapa nangis? Ya, jadi keinget dosa-dosa selama ini katanya gitu. Pengen pulang kampung. Oh, lagu ini emang ya bercerita tentang itu, Bang, tentang kesalahan-kesalahan kita, apa segala macam. Kita manusia yang banyak banget salahnya sama orang gitu-gitu. Abang tahu dari mana lagu ini gitu. Ya ada, tahu-tahu aja aku bilang. Oh, ya udah. Dia setuju aja, kaget kali ya. Maksudnya dia aja kaget. Ya gue juga sebenarnya awalnya kaget, cuman ya waktu itu belum gue bagikan ke orang-orang aja gitu. Nah sekarang lu sering dengerin lagu-lagu Rehan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara gitu. Dan anehnya, gue itu kuping gue ya, dari lagu dangdut sampai lagu dugem yang EDM juga masuk. Iya. Lagu rohani apapun, gue nyaman-nyaman aja dengerinnya. Ya ketika Tombo Ati gitu, oh enak juga lagunya Bimbo, oh enak juga gitu. Ya gue puter-puterin aja, nggak masalah. Tombo Ati ada berapa perkaranya? Ada 5 perkaranya. Oke. Yang pertama, hafal dong nanti. Iya. Baca Quran dan maknanya. Nanya. Yang kedua, Salat malam dirikanlah. Tapi kenapa? Ketika ini nggak tahu lah, maksudnya di Islam tuh kenapa? Maksudnya, gue nggak ngerti. Ketika gue misalnya bercanda-bercanda sama Indra Jagel, udah nyanyiin lagu ini aja, lagu
lagu rohani Kristen. Sangat-sangat nggak boleh gitu. Ah nggak, jangan ah. Sama siapa? Yang beragama Muslimnya. Maksudnya? Nih, kayak misalnya waktu itu di TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah. Jegel tuh dengan sangat berat hati, enggak mau nyanyiin itu gitu. Takut orang nerimanya. Bisakah kita mempermainkan? Oh, bukan mempermainkan itu, maksudnya dia takut ada pergolakan dalam hati dia kayak, jangan, gue nggak boleh nyanyi lagu begituan gitu. Oh, iya. Jadi banyak teman-teman Muslim yang seperti itu. Tapi ketika gue perasaan gue santai-santai aja, gue salawatan apa segala macam. Iya. Makuli mujahidin gitu, santai-santai aja gitu. Tapi ketika yang Muslim nyanyi lagu Kristen tuh kayaknya jangan gitu. Jangan ya. Iya gitu. Apakah ada hukumnya? Gue nggak tahu ya ada hukumnya atau enggak ya. Tapi ya mungkin takut terusik keimanannya, merasa terusik keimanannya gitu. Ya nggak biasa juga mungkin. Karena memang ada ya, ini kalau salah tolong dibenerin. Karena kita ada tuh ya, jangan sampai menyerupai satu kaum, lo akan masuk jadi kaum itu gitu. Mungkin itu udah tertanam. Termasuk misalnya menyanyikan lagunya itu, lo udah menyerupai kaum itu ya, lo termasuk di kaum itu misalnya. Misalnya kayak Cing Abdel pergi ke gereja, salah, dosa, atau nggak boleh, atau... Kalau gue boleh. Kalau buat gue sendiri ya, maksudnya lagi ini, misa. Oh enggak. Jalan ke gereja dan lihat gitu. Iya, misalnya lu jalan-jalan ke Roma, ke Itali. Iya. Ada tur ke Vatikan. Iya. Itu boleh-boleh aja. Kalau gue sih boleh aja. Tapi ada beberapa yang nggak boleh sama sekali. Ada kayaknya. Tergantung ajarannya. Iya. Waktu ke London gue masuk ke gereja, tapi sama dia dibilangin nih, sehabis ini kita lagi mau ada upacara. Gue keluar. Ada khotbah. Iya, mau ada pokoknya kegiatan ibadahnya. Dia dibuka dulu nih, oke siapa aja boleh masuk. Silakan lihat-lihat kayak gitu. Tapi jam segini kita mau ada kegiatan ibadah. Nah, tapi apa yang terjadi waktu dengan kayak di Bandung, Ridwan Kamil? Lagi ada misa Natal, dia ngasih sambutan di dalam, lagi ada mau mulai acara ibadah. Nah, itu karena sosok dia melekat sebagai pemimpin di sini di Indonesia. Atau mungkin sebenarnya tergantung niat masing-masing aja. Kalau gue sih percaya yang itu. Iya kan ya. Tergantung gue niatnya ya bukan mendamaikan, maksudnya mau bikin ini gue sebagai gubernur, kalian bisa beribadah dengan tenang. Gue ikut menyampaikan ini ya. Betul. Gitu. Selamat beribadah, melaksanakan ibadahnya. Betul. Gitu. Toh pada saat ibadahnya dia nggak ikut. Kalau ikut ya nggak boleh memang. Oke. Walaupun hanya diem aja. Iya. Lebih baik jangan. Kalau gue termasuk yang itu ya. Mungkin ada orang yang nggak juga. Maksudnya ya nggak apa-apa lo ikut, yang penting lo tidak terusik gitu. Nah kalau gue nggak. Misalnya lagi ada ibadah ya udah. Kayak lo aja lah. Misalnya lagi orang sholat taraweh, lo mau masuk ke dalam nggak? Iya sih. Mau ngapain juga. Nanti gitu. Juga enggak. Takutnya malah jadi ganggu. Betul. Tapi waktu Hotman Paris datang ke ponpesnya siapa gitu? Iya ada ya. Ada dia. Saat ke Jombang apa tuh dia? Iya ada. Iya kan ponpes sudah pasti lagi ada kegiatan dong. Iya. Ya tapi menurut gue semua itu nggak harus jadi masalah sih sebenarnya. Benar. Ya udahlah, untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Atung di Doko Waliadin. Ya kan, gue bahasa Indonesianya aja ya. Iya. Gue bahasa Indonesianya aja ya. Ya kan? Iya. Idiom-idiomnya juga cukup Islami loh sekarang nih. Gue sangat menjaga hubungan antar sesama manusia lah. Iya. Hablum minannas. Karena kalau hablum minallah biarkan urusan pribadi seseorang aja itu udah. Nggak usah kita ikut-ikutan menilai gitu. Iya. Karena kalau menurut gue misalnya Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus pun akan lebih senang kalau gue baik sesama manusia daripada gue baik ke dia. Lu ngapain baik-baikin gue? Gue mah udah baik, udah oke, gue maha sempurna. Lu mending baik-baikin sesama manusia aja lah gitu. Kalau gue ya. Iya. Tapi kita bisa baik sama orang lain karena kita secara sadar nggak sadar kita sedang mengambil hati Tuhan sebenarnya. Secara sadar nggak sadar ya. Oh mau caper ke dia. Iya. Supaya nanti di kita hari juga akhir, dimudahkan. Di hari akhir juga, dia orang nih, gue lihat-lihat baik terus nih sama umat manusia gitu. Iya. Tapi itu jatuhnya jadi pamrih nggak? Memang kita ibadah buat pamrih dong. Oh gitu ya? Doakan. Gitu ya? Gitu Nggak ya? apa-apa. Di gua nih, di Islam. di Islam.
Di Islam itu ya, yang saya tahu ya, ada tingkatan ibadah. Semuanya diterima. Ibadahnya orang takut. Oh, beribadah karena dalam posisi takut. Gue takut sama hukuman nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan karena ikhlas dari niat pengen ibadah, bukan Iya. karena kondisi mengharuskan biar lu selamat lu harus ibadah. Ibadah. Nggak apa-apa. Iya, yang penting lo niatnya karena Tuhan, karena Allah Oke. gitu. Takut banyak kan? Banyak. Banyak. Banyak orang yang seperti mungkin gue juga masih dalam taraf itu. Beribadah karena gue aduh takut dosa nih kalau nggak ini. Oke. Gitu. Takut nggak dapat rezeki. Takut nggak dapat rezeki, takut neraka segala macam. Yang mau gue tanya ini, bagaimana Cing menyikapi atau bukan menyikapi, membedakan waspada dengan suuzon terhadap seseorang atau terhadap suatu kejadian? Kapan kita bisa waspada atau takutnya saking waspadanya malah jadi suuzon? Berpikir buruk tentang Seseorang ya. iya. Jadi gue sih pengennya waspada, tapi gue nggak mau jadinya gue suuzon. Kan pengennya husnuzon dong. Iya, iya. Gitu. Lah, iya kan? Iya kan? Iya kan? Maksudnya gue nggak mau gua suuzon, gue pengennya waspada nih. Gue niat gue adalah waspada gitu. Misalnya kok contoh kasusnya apa? Ada orang datang nawarin kerjaan, gue takut ini penipuan, tapi gue nggak mau jadi berdosa karena suuzon. Tapi kalau gue pun lengah, takutnya ntar gue kena tipu nih. Kalau gue ya, kalau menurut pemahaman gue, suuzon sama waspada itu bedanya pada respon kita. Apakah respon kita itu akan merugikan dia? Kalau tidak merugikan dia demi kepentingan kita, itu yang namanya waspada. Kalau sampai kita ngerespon akhirnya ngerugiin orang itu yang belum tahu kita benar apa enggaknya, nah itu suuzon. Sama sih, cuman gimana cara kita ngeresponnya. Ya kan kita suka ada di posisi itu. Iya. Iya kan? Iya. Kayak misalkan lu contoh paling dekat, lu bangun rumah atau mungkin ada orang jual mobil, mau beli mobil. Iya. Antara waspada dengan suuzon kan beda tipis nih gitu. Iya, Ada iya. orang mau jual rumah murah atau jual mobil murah. Duh, ini bener nggak sih mobilnya? Waspada. Iya kan? itu Iya namanya kan? waspada. Ya, tapi ada di ambang batas antara gue nih suuzon apa waspada ya? Gitu. Gue sering mengalami fase-fase itu tuh. Pada orang yang nggak lo kenal, Iya, pada orang yang gak gua kenal gitu. kayaknya itu waspada deh. Waspada ya. Iya, Berpikir iya. positif aja waspada ya. Itu waspada deh supaya Pokoknya pada intinya respon kita tidak merugikan dia aja. Iya. Gitu. Mungkin dengan bilang enggak dulu Nggak dulu, mungkin betul. untuk mau beli sekarang nanti kali ya. iya, Gitu. gitu. Waspada itu namanya. Waspada itu ya, waspada. Iya. Waspada. Memang kita harus seikhlas-ikhlasnya kita, setawakal-tawakalnya kita tetap harus ada ikhtiar waspada. Pernah dengar kisah, ini nggak tahu kisahnya di mana ya. Mungkin pada Apa sih? zaman Rasul. Jadi ini orang memang udah sangat, wah gue hidup ya udah terserah Allah lah kayak gimana. Udah sangat berserah. berserah. Bukan pasrah ya, Bukan berserah. ya, berserah diri gitu. Sampai satu saat dia ke sebuah warung bawa ontanya dilepas aja, nggak diikat. Ditanya sama itu, onta lo kok nggak lo ikat? Ya gue terserah Allah aja, mau kalau emang itu dicolong ya dicolong gitu. Ya kalau dia kabur ya dikabur. Nggak kayak gitu konsepnya. Lo harus ikat tetap itu onta itu supaya nggak kabur. Habis itu baru kalau kabur ya Emang udah nasib nasib lu. lu. Tapi lu seenggaknya sudah berusaha Berusaha. biar dia tidak kabur. Betul. Toh dengan mengikat itu bukan menyakiti dia juga. Betul. Oh, iya sih. Iya. Itu gambaran yang paling bener sih kayaknya ya, Bener, paling bener. iya. Jadi lo harus ada usahanya juga untuk membuat diri kita nggak rugi. Nah, tapi berkaitan mengenai usaha, ada aja kita jelek di mata orang. Kalau di Kristen tuh, dulu ada perumpamaan kayak ada seekor keledai, ada bapak dan anak. Iya. Apapun yang kita lakukan pasti salah. Jalan ya. Jalan. Iya. Kalaupun jalan barengan tiga-tiga, orang ngeliat, ini orang bego kali ya, kan punya keledai, kenapa nggak dinaikin? Iya. Itu respon satu. Ada respon lagi selanjutnya kalau dinaikin, ya ampun tega banget, kan kakinya masih sehat. Kenapa sih nggak jalan bareng-bareng sama keledainya? Iya. Ada yang respon begitu. Begitu bapaknya yang naik,
anak kurang ajar, bapak kagak tahu diri. Iya. Lo naik keledai enak-enak, anaknya suruh jalan. Anaknya suruh jalan. Gitu anaknya yang naik, anaknya nggak tahu. Anak kurang Ah, ajar. iya. Gitu. Naik dua-duanya nggak kasihan lo sama keledainya. Iya. Gitu. Gitu. Giliran udah ada ya udahlah kita jalan bareng aja. Bego banget sih punya keledai kok malah daiin. Iya kan? Iya kan? Kemungkinan itu ada dan Ada sangat terus. dekat di orang-orang kita ada. Ada terus. Ada terus. Iya, ada terus yang Ini kayak menurut gue lah, Cing Abdel nih kayaknya siapa sih yang mau membenci dia? lah. Ya banyak lah. Nggak ada kan harusnya. Lu apa tindak tanduk lu nggak ada lu yang melukai orang tuh nggak ada. Banyak lah. Tapi ada aja yang sebel. Iya. Heran kan? Iya. Karena orang itu terlihat baik karena aibnya masih ditutupin sama Allah. Jadi semua orang yang terlihat baik sekarang ini itu aibnya masih ditutupi. ditutupin. Belum jatahnya untuk dibuka. Ya. Akan tiba waktunya orang-orang ini aibnya akan dibukakan satu persatu. Iya. Siapapun itu. Iya. Sebaik apapun dia. Iya. Pasti. Sesuai amal ibadahnya. Enggak, tapi Cing ini yang selalu mau gue tanyain kalau ngelihat Cing Abdel ya. Lu kayaknya satu-satunya pelawak senior di Indonesia yang kayaknya bisa beradaptasi dengan segala bentuk zaman dan tren. Apa memang jiwa lu jiwa muda banget, nggak seperti yang lainnya gitu? Apa memang lu nggak terlalu idealis orangnya gitu? Memang mau kesana oke, kesini oke gitu? Nggak ada pengen mengeksklusifkan diri atau merasa atau minder gitu? Kayaknya nggak tahu malu aja. Nggak mungkin. Nggak, karena lo diterima sangat baik oleh semua orang, semua kalangan. Nggak ada yang pernah mengecewakan pengalamannya gitu. Masa sih ya? Iya. Gini ya, awal-awal kemunculan stand up banyak persepsi orang mengenai, ini anak-anak stand up pada belagu. Iya. Pengen eksklusif, pengen apa. Enggak, kita tuh sungkan, segan, gimana caranya ngobrol sama senior-senior ini. Iya. Di momen apa gitu. Bukannya kita nggak mau sowan, nggak mau pengen gitu. Cuman kita segen, siapa kita? Kita ada yang masih kuliah, ada yang orang kantoran, sama sekali tidak masuk dunia entertainment. Sementara rekan-rekan senior ini yang dari kecil kita udah nonton dia di televisi. Iya. Gitu. Sampai pada akhirnya, Cing Abdel, ada di grup, datang ke acara stand up. Wah, gila nih orang nih gitu. Maksud gue, gitu. Kok mau ya gitu? Iya, kenapa gue mau ya? Jadi line up di acara stand up fest, di Jambore, di mana Cing Abdel selalu ready. Iya. Gue minta itu. Lah, banyak teman-teman seperjuangan rekan sejawat Cing Abdel nggak mau bahkan. Diminta pun nggak mau. Bukan menawarkan diri ya, bahkan diminta pun dengan profesional dipanggil nggak mau juga. Iya. Tapi Cing Abdel kayaknya ya udah berkibar aja terus gitu. Mau masanya lagi apa juga ada terus Cing Abdel mah. Iya. Mungkin karena gue percaya kita bisa bertahan kalau kita beradaptasi lah. Kita beradaptasi gitu. Kayak anak-anak stand up juga pada saatnya dia beradaptasi dengan industri hiburan. Yang dulunya dicela-cela di materinya. Iya. Dahsyat lah dicela, inbox lah dicela. Program stripping di TV lah. Dicela segala macam. Tapi pada saatnya dia sampai di satu titik, dia pun merasa kalau gue nggak beradaptasi ya gue nggak akan bertahan. Iya, jadi pelaku sendiri akhirnya jadi pelakunya dia gitu. Iya. Mungkin karena gue senang beradaptasi aja kali. Memang, tapi gue senang Senang dengan tantangan baru. mungkin ya. Salah satunya. Sesuatu yang gue senang ya. Kayak gue senang komedi, terus ada komedi yang kayaknya gue bisa dah. Di sini ya udah gue ikut masuk karena gue senang gitu. Misalnya ada sesuatu yang baru tapi gue nggak bisa golf misalnya, gue nggak bakal masuk ke situ. Tapi pingpong gue masuk banget. Nah gitu, gue nggak akan memaksakan diri untuk gue ada di komunitas golf karena nggak gue banget. Nggak lu banget ya. Iya. Tapi gitu. somehow maksudnya Cing Abdel tuh muncul di pingpong bersama Vindes gitu. Sama Des. Iya. Maksudnya Abdel Ahrian ini ada terus gitu. Lu di bulan puasa udah pasti ada Abdel Ahrian. Lagi rame-rame stand up Suca ada jadi juri dan gitu. Suci juga ada gitu. Pingpongnya Vindes. Jadi gelombangnya tuh ada terus, di mana ada ombak baru
ada Cing Abil di situ salah satunya pasti gitu. Kenapa tuh gue? Itu dia. Rezekinya kayaknya oke banget gitu. Amin ya Allah. Amin. Maksudnya Amin. oke banget gitu. Dan Iya, kita iya. juga melihat semua pihak yang pernah bekerja sama dengan lu ya happy semua. Responnya, testimoninya tuh selalu Cing Abil asik orangnya, seru gitu. Kata anak stand up gue asik gak? Asik lah. Anjing. Asik lah. Asik bukan dalam rangka artian yang misalkan jawaban-jawaban peres ya. Iya. Karena orang lihat anak-anak stand up, lu lihat sendiri lah mana ada sih yang nggak segen sama lu, Cing. Segen semua. Males Cuma berarti. segen, tapi kan asik. Karena pembawaannya asik, jadi nggak malesin. Iya, Beda iya. dengan ketika Ramon Papana. Anak stand up yang belum pernah ketemu aja males. Belum pernah ketemu. Salah kan dia harusnya kan? Karena Iya, belum iya. pernah ketemu, kalau lu Udah sebel. udah bisa sebel sama dia sih, nggak Iya. boleh gitu dong harusnya kan. Iya, gitu. iya, iya, Nah ini iya. anak stand up yang ketemu sama lu, ya segen tapi asik, nggak dalam kondisi tertekan untuk segen. Karena gue bukan Ramon. Ya, salah satu contoh sederhananya begitu mungkin. Iya, iya, iya. Mungkin adaptasi aja kali, Bor. Adaptasi aja sama seperti lo. Sekarang kan udah banyak nih junior-junior lo gitu. Ya kayak orang lah diundang ke Wawan Canda, pada mau semua kan. Ya karena melihat ya Cing Abdel baik, oke. Ya udah kita ke sono aja gitu. Nggak apa yang memberatkan langkah ke sana gitu, nggak ada. Diringankan langkahnya ke sana gitu. Anjay diringankan. Mudah-mudahan langkah lo juga diringankan untuk. Amin, Cing. Amin. Gue kira lagi banyak nih langkah gue. Iya. Tapi yang paling dekat lo apa nih? Target hidup. Target hidup. Target hidup. Hidup ini berarti bukan karir ya? Iya, hidup. Hidup nggak ada lagi. Hah? Target hidup. Gue tau lu sebel dengan jawaban gue ketika ngomong nggak ada. Cuman emang nggak ada kayaknya, Cing. Maksudnya target hidup ya gue sih berusaha mungkin ya udah bisa happy aja dengan kondisi apapun yang gue jalanin gitu. Berusaha untuk happy lah gitu dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya gue sangat beruntung punya agak lain gitu. Kalau plus 26 kan gue sendiri tuh. Iya. Ibaratnya gue pusing sendiri gitu. Iya. Tapi kalau agak lain ada nih grup gue gitu. Gimana caranya mau majuin grup gue ya gitu. Misalkan sama agak lain kita mau bikin festival show kayak yang kemarin berani dimanapun medannya, tapi skupnya pengennya penontonnya 1.000 atau 3.000 gitu ya. Lagi pengen yang begitu-begitu aja. Iya. Gue pikir-pikir kalau kita bikin stand up, bikin show, bikin pertunjukan, terus habis itu tour, kayaknya bener deh gitu. Maksudnya kayak pemain-pemain musik, bikin album, launching, pada enak denger lagunya, kita tour, promo kemana, ke berbagai kota. Yaudah hidupnya dari situ aja udah. Iya. Gitu. Ya hidup lo adalah karir lo berarti sekarang. Ya mungkin bisa dibilang begitulah dengan segala serba-serbi. Iya. Keviralan di TikTok Iya, atau iya. apapun itu ya. Iya, Itu iya. hanya bumbu-bumbu mungkin ya. Jadi ketemu Opung kok cuma 15 menit. Wah, kalau ketemu Opung kala itu memang dia auranya ngeri. Diam semua. Wah, itu auranya ngeri. Tapi memang ya kita pun bikin agak lain kan sebenarnya proyek hahihi doang. Iya. Di masa pandemi anak-anak nggak tahu ternyata akan seberjalan ini gitu. Iya. Niatnya nggak seserius itu, tapi loh kok jadi begini ya, kok jadi serius nih. Karena ngerjainnya dari hati mungkin. Mungkin Semuanya. nggak ada unsur kepaksaan, ide-ide kreatifnya dari happy-nya kita Betul. gitu. Iya. Jadi ya mungkin outputnya juga orang nerimanya jadi dari hati juga kali. Gitu. Benar. Ya lu juga kan nggak nyangka bikin wawancanda akan selama ini Iya. datang menginterview orang atau diinterview orang. Wah ternyata bisa sepanjang ini episodenya gitu. Iya, Mungkin iya. dulu hanya mengisi waktu di kala pandemi. Paling beres pandemi ada program TV ini gue tinggalin. Iya. Ternyata berlanjut ya. Ternyata Karena berlanjut. enak bor kita. Ya lo kan udah di plus 26 gitu ya. Ternyata sebegitu menyenangkan mendengarkan kisah hidup orang lain. Ya. Gitu. Ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga. Kadang-kadang kita jadi bisa ngerasa beruntung. Oh ternyata masalah gue juga nggak terlalu besar juga, masih ada orang yang punya Dulu masalah. gue kira masalah gue paling besar, Benar. sampai kecewa sama yang di atas. Kok gue dikasih sebegini beratnya sih? Betul. Pas denger kisah orang, wah, Wah, dia lebih kacau ternyata Iya. dia nih. Iya. Apa ya dosanya dia ya? iya. Lu undang Bang Pamo deh. Undang Pamo nih. Undang Pamo.
Iya, kayak gue dengerin Aldi Jadong hidupnya, Iya. Pak Moa hidupnya gitu jauh. Kayaknya gue nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apanya dibanding strugglingnya mereka. gitu. Dan mereka bisa hidup, Mereka masih bisa senyum. masih bisa senyum. Ketawa ya udah ini kondisi gue gitu. Dengan segala ujian yang tapi kalaupun gue lagi menghadapi ujian gitu ataupun teman yang lagi menghadapi ujian nggak berkesudahan, gue tuh pernah diceritain sama abang gue, tapi ya Tuhan juga ngelihat itu kayak lu dibawa nih ke bawah, masalah sampai bawah, sampai pada akhirnya mungkin nanti malaikat nge-report, Tuhan ini Boris udah mentok di bawah, nggak bisa lagi nih dikebawahin lagi, dikasih masalah lebih berat, udah mentok deh, udah di paling bawah, ya udah deh, satu-satunya jalan ya udah bawa ke atas, ya udah akan naik dengan sendirinya gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman di sana lagi berkesusahan ya mungkin ya udah dijalanin aja dulu. Iya. Akan tiba waktunya lo dia diangkat ke atas juga pasti. Iya. Gitu. Tapi omongan itu memang adalah omongan orang yang udah diangkat ke atas. Nah, Permasalahannya agak sulit kita menerima pada saat kita lagi di bawah, nggak sinkron tuh pasti sama logika. Sama logika. Lu mah enak. Perut logika. Ini Iya. biar jalan bagus, ini harus kenyang dulu nih. Iya. Baru ini jalan bagus. Bener. Ini nggak mungkin jalan bagus kalau ini masih kosong. Bener. Kayak kita nasihatin orang yang masih aktif pakai narkoba. Lo sampai mampus juga. sampai Gak bakal mampus bisa. juga, ya. Gak bakal bisa lo nasihatin. Apalagi yang memakainya untuk kepentingan bekerja Iya. atau apa. Kalau untuk kepentingan rekreasi mungkin masih bisa dibilangin lah Iya. ya kali ya. Tapi untuk dipakai untuk bekerja, nggak akan masuk pasti. Emang ada yang buat rekreasi gituan? Ada sih orang-orang ke Thailand ya. Itu kan buat rekreasi. Gitu. Iya. Sama kayak mungkin kalau dulu pas gue susah-susah gitu, gue mikirnya apa ya? Dulu sering sih kayak gue kalau lagi susah-susah gitu, gue mikirnya kayak ya nggak apa-apa deh, lagi susah, tapi pasti nanti kayaknya diganti dengan yang lebih baik gitu. Percaya aja gitu. Iya. Gue- Harus tetap ada kepercayaan itu Ya, ya. gue sebagai umat Kristen berpikir kayak takutnya Tuhan kecewa nih kalau gue ragu dengan kehidupan gue hari esok. Oke. Seolah-olah kita nggak punya dia gitu. Iya. Ya kita yakin aja deh besok pasti hidup, pasti gelandangan makan sampah juga nggak mati-mati kok gitu. Iya, Ya gue, apalagi gue dengan kondisi sekarang ataupun misalnya lagi susah gitu, lagi banyak masalah, ya ada Tuhan yang backup, tenang. Pasti besok ya emang udah mungkin emang lagi ini kali jalannya begini gitu. Iya. Jangan kalau kita ragu besok mau gimana, kita meragukan doi. Iya. Takutnya doinya jadi tersinggung. Iya. Makin disentil dah. Iya. Kan gitu. Sama tuh di Islam tuh ada tuh. Kok sama terus sih? Apa gua ngambil dari situ kali ya? Iya. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, Kalau lu berprasangka Tuhan jahat ini, ya udah gua akan gini gitu. kalau Jadi di kita Kristen mungkin apa yang kau imani itu yang terjadi. Iya. Gitu. Jadi lo prasangka baik aja sama Iya. percaya baik aja Iya. sama Ya walaupun memang pada masa sulit itu susah untuk Sulit. menerima omongan itu ya. benar. Akan tetap sebel gitu sama yang di atas. Iya, Tuhan iya. kenapa gue sih? Kalau dijawab Tuhan ya kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak lu? Orang gua mau. Gue gitu. mau gitu. Iya, iya, Emang iya. harus di lu ini gitu. Iya. Gitu. Tapi ya gitu sih emang yang paling penting baik sama orang sih kayaknya ya. Yang gue rasain sekarang ya. Ya. Gue lagi ketakutan adalah sekarang, waduh nih jahat-jahat gue sama orang dulu. Takutnya nih lagi menunggu waktunya nih untuk dibalas-balasin, dicicil-cicil ke gue. Makanya sekarang gue bagaimana caranya gue menimbun amal kebaikan. Sesuatu yang harus ditimbun memang. Iya, itu. jadi kalaupun entar didatengin itu akan tetap kalah dengan baiknya gue gitu. Iya. Ya mungkin sekarang bisanya mungkin dengan cara ya ikut nyumbang apa ada orang ikutan lagi Jumat Barokah ya udah ikutan Iya. dah gitu, lagi ada acara hari Minggu bagi-bagi ke panti-panti yang Kristen ikutan gitu. Iya. Gitu aja udah, sekarang mah lagi banyak-banyakin begitu-begituan aja. Itu di Islam juga ada itu. Iya, apa tuh di Islam apa tuh? Jual berkah, enggak maksudnya lo harus. Oh itu memang ada Jumat Lo- Barokah. iya, Gue iya. bagiinnya ke masjid. Iya. Jadi gini, konsepnya itu dulu gini, pandemi. Ini bukan bermaksud ria atau Iya. bagaimana. Maksudnya siapa tahu ada temen juga kepikiran gitu ya. Waktu itu pandemi, ada di daerah deket kosan gue dulu, warungnya terdampak pandemi karena dia di dalam lingkungan kantor. Nah, maksudnya dalam area perkantoran. Jadi kantornya WFH, ya dia nggak ada yang beli. Karena pekerja-pekerja itu udah nggak ada lagi yang ngekos di situ, pada pulang semua. Karena kantoran WFH. Iya. Gue telepon lah ibu itu. Bu, ibu kan nggak ada yang beli. Udah saya yang beli. Tapi ibu nanti bagiin ke masjid. Jadi everybody happy. Gua untung dapat pahala. Si ibu ada roda Ada.
roda ekonominya ada yang beli gitu 50 porsi. Jamaah masjid kebagian. Jamaah masjid kebagian. Nah, ibu porsinya berapa tuh? Misalkan porsinya 17.000 yang makanan layak lah gitu ya. Nasi, ayam, pakai apa, ada kerupuk gitu. Pakai sayur 17.000. Udah, ibu bikin aja jadi harganya 20.000. Ya. Kita bikin 50 bungkus. Kita bikin 50 bungkus. Deh, ibu Ya. dapat untung, ibu mau bagiin juga dapat pahala juga, kita dapat pahala juga, everybody happy. Ya. Membantu dia. Nah, buat teman-teman siapa tahu ada temennya yang usahanya terdampak gara-gara pandemi catering ya udah support aja Iya. gitu. Hubungin lo maksudnya. Nggak usah. Iya. Hubungin teman-temannya yang pada punya warung makan gitu maksudnya. Iya, Nyumbang, nih lu kesono gitu, lu kesono gitu. Nah itu lo sangat percaya itu yang membuka rezeki lo. Sejauh ini iya lagi. Makanya gue bikin Jumat sama Minggu. Bokis lo ya. Jadi dua arah lo ya. Iya, jadi biar yang Minggu nggak bete. Takutnya Minggu bete. Jadi lo didoain sama dua agama lo. Iya, jadi kalau Jumat namanya Jumat Barokah, kalau Minggu namanya gue Minggu Kasih. Oh, Minggu oke. Kasih gitu, Iya, iya. transferin. Ada satu ke teman, ada teman yang bininya masak gitu, lakinya anak band. Cuman waktu itu kan ya band manggung kafe juga nggak ada. Ya udahlah, senggangannya adalah nih gitu tiap Iya, minggu gitu. Iya. Jadi Minggu ada, Jumat ade. Iya. Gitu. Tapi kayaknya gue yakin dan percaya gara-gara itu dah gitu. Terbuka jadi rezeki ya. Gitu, kayak orang lihat kan Boris nggak ngambil program TV tapi di YouTube ada mulu Iya, gitu ya. Mungkin iya. ya itu mungkin salah satu bentuk nyatanya kali ya, wujud investasinya. Iya. Mungkin langit ngomong begini, kalau Boris gue berhentiin rezekinya, banyak yang berhenti juga rezekinya orang lain. Bisa jadi ya, Ya, bisa ya. jadi ya. Ya udahlah gue terusin lah. Karena bagaimanapun gue agak nyalurin ya, Iya. gitu. Kalau- Walaupun lebih banyaknya di gua sebenarnya, Iya. tapi ada yang gua salurkan. Betul. Iya, Bisa iya. begitu juga, Cing ya? Bisa. Konsep seperti itu tuh, ada di- kan? di- Ada ya? Ada ya? Ada lagi. Ada Tahu kalau semua. itu gue belajarnya dari siapa ya? Dari Vicky Sianipar. Hmm. Di Kristen tuh kan ada doa Bapa kami. Ya. Ada frasa yang menyebutkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Nah, cukupnya orang kan beda-beda Beda-beda, nih. ya. Ketika gue makan sehari 3 kali dengan porsi 20.000 jadi 60.000 sehari, Tuhan kasih 60.000 cukup dong. Ya. Nah, ada masa pasti di mana gue dikasihnya 80.000. Ya. Berarti lebih dari cukup gue nih. Iya. Nah, 20.000 ini mungkin kepunyaan orang lain di sekitar gue, tapi dikasihnya dari gue. Ya. Nah, gitu. Tapi waktu itu gue diajarin juga cara ngakalinnya. Ah. Lu 60.000 cukup kan? Tapi lu dikasih 80.000 nih. Ya udah, lu naikin aja menu makanan lu. Jadi 25.000, Ya. 75.000. Sisanya gocengnya tetap punya orang lain, orang lain. gitu. Ya, Tapi ya. ketika nanti itu ditambah lagi jadi 100, ya udah lu kasihin lagi gitu. Cuman sebagai manusia ketika porsinya masih 20.000 redo. Ya. Porsinya 30.000 redo 90.000. Nah, tapi ketika butuhnya 90.000 dikasihnya 1 juta, apa iya rela? Nah. Dikasih 900.000 ke orang gitu. Iya, Salahnya kita banyaknya di situ. Nah, lu lah pandai-pandai lah lu gimana tuh redo-redoan lu gitu. Ya udah, gue redo-redoin aja, ikhlas-ikhlasin aja dah gitu. Dan ternyata akhirnya membuka rezeki. Ya, membuka rezeki. Pintu rezeki. Di Islam ada itu ya? Oh, banyak. Istilah-istilah ataupun hadis-hadis Nabi yang Iya kan sedekah itu bukan sedekah itu hitung-hitungannya bahkan terperinci. kalau di Maksudnya, Islam ya, iya. Sholat lo dapat pahala tapi kita nggak tahu segede apa pahala kita. Puasa dapat pahala tapi kita nggak pernah tahu. Haji kita nggak tahu, gedenya nggak tahu. Kalau lo sedekah ada dikali berapa, Ada. dikali berapanya tuh sampai Bahkan rinci. sampai ada badan amil Amil zakat yang resmi menghitung Iya. 2,5%-nya itu segimana, diganti beras berapa kilo. Iya, nggak maksud gue di Islam itu ganjarannya tuh jelas, dihitung. Rewardnya jelas. Kalau sholat kan dapat pahala tapi kita Nggak nggak tahu. tahu. Jadi kalau lo ngeluarin duit 100 perak, ganjarannya berapa ada hitung-hitungannya. Oh. Si sedekah itu. Si gitu. sedekah itu. Iya. Jadi ya kalau yang percaya ya pasti akan dapat. Gue jadi inget lagi pas kuliah hukum Islam gua, A. Soalnya hitungan waris.
Iya. Ketika punya istri, istrinya dapat berapa bagian, anak-anaknya dapat berapa bagian, saudara dari laki-laki, dari suaminya itu dapat berapa, seperberapa bagian. Kalau punya anak berapa? Iya, UASnya tentang itu tuh, ngotret begitu, hitung-hitungan. Dan lo udah bisa. Dapat A. Kayak udah sedemikian besar petunjuk-petunjuk yang lo tidak Masa sadari. masih denial lah. Iya. Oke lah Boris, terima kasih. Iya, Cing. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Hidupnya bahagia terus. Amin. Banyak. Amin aja ya, jangan amin Allahumma amin, takutnya terlalu. Takutnya terlalu. Iya. Iya nggak? Benar. Mudah-mudahan semakin banyak manfaat buat orang-orang. Amin, Ya, amin. orang-orang yang dekat lo juga jadi ikut bahagia. Iya, amin. Itu sih target utama sekarang, membahagiakan orang-orang yang kenal. Betul. Ya mungkin sekarang pintunya mungkin hanya lewat rezeki uang mungkin ya, yang bisa gitu ya. Bukan menilai karena uangnya, cuman ya, hanya itu yang lagi bisa dilakukan sekarang gitu. Tapi Iya. dimulai dari yang kenal-kenal dulu deh nih sekarang gitu. Iya. Karena nih saya kalau orang keluarga yang kenal-kenal diperhatikan gak akan ada tuh yang susah. Iya. Karena semua saudara-saudaranya yang kenal dibantu. Dibantu. Jadi orang nggak kenal nggak akan ada ngebantu karena udah dibantu Udah duluan. dibantu duluan. Gitu. Sangat Islami. Bantulah dulu yang dekat. Iya, bantu dia. Cing Abdel juga sehat-sehat selalu Cing Amin, ya. amin. Selalu happy, senang ketemu Cing Abdel. Amin. Mudah-mudahan Cing Abdel sehat terus. Amin ya Allah. Karya-karyanya lancar terus. Amin. Single lagu anak Iya. mudah-mudahan diterima masyarakat luas. Amin. Bentar lagi diajak sama jagonya ayam mungkin untuk jualan CD-nya. Amin. Amin. Iya. Ya kan? Iya. Iya, gitu. Mana lagi renovasi lagi. Mudah-mudahan renovasi cepat beres. Cepat beres. Iya, sesuai iya. dengan yang dimau. Iya. Mudah-mudahan tetangga juga mau segera deal. Iya, amin. Amin. Dipertemukan jalan tengahnya. Betul. Iya. Gua merenovasi ini karena ingin menyenangkan istri. Nah, Karena itu menyenangkan istri itu salah satu yang gue percaya akan Oh sorry Riz. iya. Kan kalau prinsip hidup orang beda-beda ya. Beda. Prioritas hidup orang kan beda-beda. Iya. Menyenangkan istri itu katanya salah satu membuka rezeki. Bener. Nah, lo tolonglah. Tolonglah. Senangin istri gue dengan bantu-bantu beli bata. Bantu beli bata ya. Iya. Oke lah kalau begitu Cing Abdel. Terima kasih Iya. Boris. Terima kasih Cing Abdel. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dan lebih bahagia hidup kita. Lebih bahagia, lebih sehat lagi. kita. Amin. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.